Kita berterima kasih banyak buat penonton XYZ yang udah sering nonton dan juga sering komen. Karena walaupun kita nggak balesin komen-komen satu persatu, tapi kita bacain semua komennya. Betul. Iya kan? Ya jadi mungkin kita ada baiknya bacain beberapa kali ya. Boleh. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti mau subscribe di YouTube atau misalkan mau follow akun sosial media kita di Instagram dan TikTok XYZ Now, itu bisa. Nah, ini yang pertama ada komen di YouTube bilang dari sleepyhead_feed VID ya. Ya. Di mana Bang beli bajunya? Udah lewat ya PO-nya. Baru follow IG nih gue gitu. Wah. Jadi waktu itu kita buka PO-nya di Instagram doang. Udah tutup memang PO-nya. Kenapa tutup? Karena tempat bikin kaosnya kita udah keburu dibalap sama Supreme. Yes. Jadi Supreme udah mesti naik produksi, jadi kita waktu itu udah harus tutup nih. Jadi ya udahlah kita. Supreme Magelang kan? Supreme Magelang. Supreme Magelang, iya. Iya benar. Jadi kita nanti akan buka PO lagi, kemungkinan dengan desain yang baru. Jadi kalau misalkan emang lo kemarin kelewatan, nih kita coba tampilin nih desainnya seperti ini yang kemarin. Nah. Wah, ini sebelum keluar aja di marketplace ada yang jual 2,5 juta. Iya, itu kaosnya belum keluar. Masih murah itu hitungannya. Iya, masih murah. Benar. Iya, apalagi kalau misalkan ada tanda tangannya biasanya lebih mahal. Iya. Ya apalagi kalau ada tanda tangannya terus ada salah satu yang meninggal, itu lebih mahal lagi biasanya. Iya. Nggak salah kan? Kaosnya sih iya makin mahal, tapi juga programnya berhenti dong. Iya benar. Iya. Kalau sendiri ya kayak ini ya apa namanya monolog. Monolog ya? jatuhnya. Benar. Ini ada komen-komen, ada beberapa komen yang kayaknya cukup most wanted nih sosoknya yang mungkin ntar kita bisa hadirkan di mungkin season berikutnya atau di episode yang lain yang lepasan atau apa kita masih belum tahu. Tapi banyak sekali yang menanyakan, contohnya ada Raffi Bempil, ada Mikazer, ada juga dari Irfan Lazuardi 6813 dan ada banyak lagi yang lainnya. Rata-rata bilang, please angkut Mr. Ireng ke XYZ. Please hadirkan Mr. Putih ke XYZ. Padahal gak kenal. Lu udah nyela-nyela aja lu padahal gak kenal, gila. Weh, lu tuh gak boleh gitu. Nih, Raffi, lu gak deket. Tadi kalau Raffi bilang, Mr. White udah pernah diundang belum sih Bang? Kalau belum, menarik sih denger cerita langsung dari Mr. White ini. Gila lu, belum kenal, bisa dipukul lu sama dia, lu udah nyela-nyela lu. Coba nanti kita pertimbangkan ya. Coba kita pertimbangkan. Iya. Dia red card-nya mahal soalnya. Benar, maksudnya selain mungkin orangnya pemalu, kita juga mesti nyewa lampu tambahan kan biar kelihatan. Dipikir cuma stand mic nanti. Oh itu kok ada stand mic offside? Aduh. Iya. Lanjut. Ini kita ada Ijat juga komen di YouTube IDJAT. Upload tiap hari dong Bang. Gitu. Waduh. Waktunya nggak ada. Iya. Waktunya. Walaupun sebenarnya ada sih, kitanya aja yang males. Kalau waktunya mah ada lah. Rezeki Wesono Signatur, gila kali lo. Ini lanjut lagi ada komentar dari Kevin Christian KC 15. Bilang katanya ini lebih ke gue. Fun fact, Bang Sam sama Desta ultahnya sama. Oh iya. Bener, tahunnya doang beda. Dia lebih tua daripada gua, tapi sama 15 Maret. Gua ulang tahunnya cuma beda sehari sama Dian Sastro. Oh. Gua 15 Maret, dia 16 Maret. Tahunnya sama. Dulu sempet gue mikir, apa dia jodoh gue ya? Ternyata bukan. Atau enggak, apa kita rayain bareng ya? Akrab. Nah, apa kita rayain di Ratatat bareng ya? Akrab. Kenal. Dan Jadi kayaknya dia ya udah. kesini doyan. Ya kan siapa tahu. Siapa tahu. Nah, iya. Keratatat yang karaoke ada bidouble. Iya kan? Bener, bisa Iya, jadi. Atau, iya. aduh lagi tanggal tua nih, raya ini bareng orang lah biar patungan. Miskin, kebetulan. Miskinku. Kali ini karena lagi tanggal tua, jangan single malt dulu whisky-nya. Beli shot araknya Ratatat. Masa Dian Sastro gitu? Gak mungkin. Jadi ya udah akhirnya kan impian Iya. gue kandas ya. Iya benar. Gitu. Walaupun mungkin aja kan dia bisa colongan. Iya. Rata-rata tanpa ada orang tahu, dia nyamar segala macam, dia menikmati suasananya segala macam. Dia kesini colongan bisa. Hari Selasa jam 7 malam belum ada orang. Benar. Iya nggak? Hari Belum Selasa ada jam orang. 7 malam belum ada orang. Benar, itu kan hari pertama buka gitu. Tapi kalau misalkan ngomongin colongan gitu, gue jadi keinget bahwa dulu di rumah kita PIM ya,
Pancoran Indah Mall. Pancoran Indah Mall. Itu semuanya kan bisa dibilang, nggak semuanya ya, banyak sekali hal-hal yang sifatnya itu sebenarnya colongan lah. Karena banyak aturan juga. Ya kan tapi lu maksud gua, bocil. Bocil dan kayaknya maksudnya memang normalnya rumah banyak aturan lah ya. Iya, apalagi kalau misalkan penduduknya banyak yang masih cilik-cilik ya, kayak kita pada saat itu gitu. Maksudnya ya lu dilarang macam-macam normal. Betul. Maksudnya dari mulai lu misalnya colongan ngerokok karena dilarang, terus lu misalkan colongan main game sampai malam karena dilarang, mungkin urusan karena lu jadi nggak ngerjain PR, lu nggak belajar, atau simply misalkan buang-buang listrik gitu kan, atau emang ya nggak suka aja ngeliat anak-anak gua pada main sampai malam gitu kan, mungkin sangat understandable ya. Tapi ngomongin ngerokok, sedikit melenceng dikit, ini mungkin fun fact buat lu, fun fact buat kalian, bukan buat kita. Ada episode yang gua ngomong kalau colongan ngerokok di kamar nyokap ketika dia keluar kota sambil teleponan lama, ya kan? Yang gue cerita, wah posisi ngerokok enak, santai segala macem. Itu kan sama tim sosmed kita kan dijadiin clipper. Fun fact-nya apa? Di-repost sama nyokap kita. Itu fun buat lo, gak fun buat kita. Iya, tapi kan berarti nyokap kita suportif ya. Iya. Suportif dengan kegiatan saat ini, bukan yang diceritain. Betul. Gue kemarin sempat ada momen kan gitu, kita lagi pergi, terus gue nyebut nyokap. Ada momen berdua doang kan, gue cuman, jangan sampai dia tiba-tiba bilang, jadi beneran kamu waktu itu ngerokok seenaknya di kamar saya. Untungnya nggak dibahas. Untungnya nggak dibahas sama sekali. Karena sebenarnya memang banyak sekali momen-momen colongan yang mungkin dia tahu baik tahu maupun enggak. Ya. Dan juga baiknya, ada juga yang baiknya dia nggak tahu sih. Betul. Tapi lo ngaku sendiri. Iya benar. Apa bedanya lo sama Iding? Apa bedanya lo sama Iding? Apa bedanya lo sama Kiba 15? Apa bedanya lo sama Kiba 15? Di mana lo ngaku kalau lo banyak nyimpen nomor-nomor telepon cewek diganti Indra Galon, Anto Ape lah gitu, tukang kebun. Nomor dokter. Nomor dokter. Itu kan dia ngaku sendiri. Iya benar. Tapi jujur, kan waktu kita mau chatting yang Iding itu kan gue nanya kan sama orang-orang rumah gue, enaknya nanya apaan ya ke Iding? Oh, nanya ini aja Pak gitu kan si Amar anak gue kayak si Iding tuh suka ini tahu punya pacar gitu, kadang-kadang di save nomornya jadi nomor orang lain apa segala macam. Terus gue pikir kayaknya nggak mungkin gue enak lah, nggak etis lah. Itu. Iya nggak etis. Terus kan sebelum syuting kan gue sarapan sama lo kan, kita makan soto dulu kan. Gue cerita nih sama dia, iya Iding ternyata gini. Wah tapi wah enak lah. Nggak bisa lah diomongin, nggak enak lah ntar diribut lagi sama bininya gitu. Ntar rumah tangganya kenapa-napa salah kita. Iya benar. Nah pas syuting dia cerita sendiri. Dia gali kubur sendiri taunya. Pas syuting dia cerita sendiri, anjing banget orang. Nah tapi tadi balik lagi ngomongin soal rumah pancoran. Banyak hal yang kita lakukan sifatnya colongan. Contohnya adalah rokok udah pasti. Karena ya pada saat itu memang nggak ada statement dari nyokap kalau kalian boleh ngerokok di rumah, nggak ada. Sama yang gue inget kalau dulu di pancoran, temennya ngerokok adalah selain kegiatan April Mop yaitu main kartu, yaitu main game. Ya. Dulu di rumah kita cukup rumah tongkrongan yang sering banget main game, ngadu bola apa segala macam. Sampai ada satu game yang dulu karena kita belinya gamenya bajakan, jadi nggak bisa di save. Benar. Masalah. Benar. Nama gamenya adalah Front Mission. Jadi game RPG robot-robotan. Karena RPG jadi kan ceritanya kan panjang. Betul. Jadi kayak Final Fantasy gitulah. Jadi kayak never ending lah bisa dibilang ya. Kalau yang itu journey bisa kemana-mana, nah yang ini mission by mission. Mission by mission, si robot-robotnya juga lo kulik kayak role-nya, senjatanya, dan lain-lain, stats-nya biar bisa berubah. Intinya panjang. Tapi nggak bisa di-save. Jadi kita colongan main game waktu itu, gue lupa, gue kayaknya cabut sekolah. Atau lo juga, kita pokoknya nyokap sama-sama cabut sekolah. Iya. Abis itu kita main mungkin lagi mulai dari jam gitu kali ya? Lagi nggak enak badan apa gimana lah? Mungkin ya, tapi intinya nggak cuman kita doang berdua, ada si Dimas Bayu Wisata lah, Mr. White. Iya, pokoknya kita waktu itu cabut, terus kita main di rumah, start jam 7 pagi.
7 pagi, karena nyokap tuh berangkat biasanya setengah 7-an. Iya, jadi jam 7 pagi kita pokoknya udah di rumah, habis itu kita main, kita waktu itu nggak sekolah, jam 7 pagi tuh main, start, set. Iya. Karena kita sering banget main dan berjam-jam nggak tamat-tamat kan. Benar. Jadi waktu itu kita kompakannya adalah, gimana kalau kita main 12 jam atau lebih, Iya. pasti tamat nih, gitu kan. Oke, jam 7 pagi nih start, set. Jam 4, setengah 5 nyokap pulang. Iya. Nanya, loh kalian lagi main game? Iya, mulai jam berapa? Jam 3, berarti Iya. kan baru sebentar. Dan itu ada trik ini. Waktu itu, ya udah udahan. TV-nya dong dimatiin. Cepret gitu. Si Super Nintendo-nya enggak. Iya, masih nyala. Jadi kesannya kayak, oh Break. udah beres. Lagi break, Udah beres mainnya. Nah, waktu itu kan kita mikir, udah ngaku mainnya baru sebentar, jam 3 gitu kan. Nah, sampai jam 7 malam, artinya udah 12 jam kita main, akhirnya nyokap nyuruh matiin. Ya. Karena kita mesti makan malam, Ya. mungkin anak-anak pada disuruh pulang, dicariin sama ibunya segala macam. Belum tamat kan? Belum. Gila. Belum kelar juga. 12 jam main game itu belum kelar juga karena belum bisa di-save. Gara-gara kasetnya bajakan, karena lebih Gara-gara murah. kasetnya bajakan. Nah. Dulu tuh ada eranya lu main game Super Nintendo pakai disket. Betul, nah itu bajakannya. Gen Z juga mungkin disket udah nggak tahu kali ya. Kalau nggak bajakan kan bentuknya cartridge. Ya. Kalau ini jadinya cartridge-nya itu dipasangin kayak semacam alat apa ya, adaptor gitu lah ya, adaptor untuk lo masukin disket. Ya. Nah si disketnya itu yang bajakan gitu kan? Iya betul. Nah itu 12 jam. Floppy disk gitu yang ukurannya ya medium lah ya. Floppy kan yang gede. Oh, Ini tuh floppy yang, gede ya? yang lebih kecil loh yang segini. Iya. Yang warna-warni. Iya yang warna-warni. Floppy kan yang gede banget tuh. Nah ini yang segini nih. Nah Ya. itu tuh dulu. Colongan 12 jam. main game. Udah gitu colongan pakai mobil kayaknya lebih lu ya. Kalau Iya. colongan pakai mobil ya. Iya. Karena Iya, kalau iya. secara Iya. birokrasi, gue pasti mendapatkan jatah paling terakhir. Hmm. Kan lu pakai, ketika lu pakai, tiba-tiba ada permintaan dari kakak kita yang paling gede dia mau pakai, lu juga pasti ngalah. Pasti. Jadi di gua tuh gue punya 2 tingkatan level untuk nggak kepake dulu nih mobil baru gue bisa pakai. Jadi gue jarang lah. Ya tapi kan maksudnya bisa pakai pun kan bukan mobil gue sendiri. Betul. Ini kan mobil pinjaman ya, mobil orang tua. Ya. Ya akhirnya gue pinjem pakai. Nah, dulu tuh gue masih inget, gue kayaknya masih SMA kelas 2 atau 3 gitu. Atau 3 awal lah, kelas 3 awal. Dulu tuh gue udah pernah dikasih izin pakai mobil, tapi memang belum sering. Jadi kayak cuman ya Occasionally weekend lah ya. sesekali gitu, karena kayaknya SIM juga baru dapet lah gitu-gitulah. Kalau gue nggak salah di time frame itu. Nah dulu tuh gue pernah punya mantan. Mantannya tinggalnya... Dian Sastro? Bukan, itu kan pengennya, tapi nggak dapat. Gue pikir. Betul, betul. Pada saat itu Dian Sastro juga kayaknya belum terkenal ya kali ya. Belum ya? Belum kayaknya. ADC juga belum keluar itu ya? Nggak tahu dia main ADC tuh di SMA ya? Gue SMA. Lu SMA? Dian Sastro? SD. Dian Sastro SD. Muda dong. Kan DS. DS dibalik SD. SD. Oh iya benar. Oh iya benar. Iya. Iya. Ya, gue nggak tahu masalah Dian Sastro ya. Iya. Tapi dulu gue pernah punya mantan. Iya, karena kita satu angkatan, umurnya sama, dia tuh udah lebih sering dikasih pinjem mobil sama orang tuanya. Oke. Gitu. Nah, waktu itu kita jadian, beberapa kali kita tuh jalan-jalan naik mobilnya dia. Sampai suatu hari malam minggu kalau gue nggak salah, malam minggu, terus dia ngajakin yang, kita pergi nongkrong yuk malam-malam gitu. Tapi malam. Jadi nggak pengen yang siang gitu. Oke. Ya malamnya mungkin jam 9 ke atas lah ya. Ya. Terus gue mikir, oh ya udah ayo, gue tinggal izin aja mau nyokap. Seperti biasa, kita naik mobil lo. Pada saat itu dia bilang katanya mobilnya lagi dipakai sama orang tuanya. Jadi dia nggak bisa dapat mobil kan. Sedangkan kita mau pergi tuh maksudnya mau jalan-jalan. Ada rencana mau muterin tol Dalkot sekali lah, apa segala macam. Jadi intinya kayak cruising aja lah gitu kan. Iya. Karena nggak dikasih, akhirnya dia nanya kan sama gue, lu boleh nggak Pakai mobil. pakai mobil lo gitu. Terus gue bilang, wah kayaknya nggak boleh, berat nih. Subaru juga- Impreza gue kayaknya susah dipakai malam Iya, minggu. maksudnya baru dapat SIM banget. Terus udah gitu kita mau perginya jam 9 ke atas, kayaknya kalau untuk gue dapat izin bawa mobil kayaknya akan agak susah. Terus gue diginiin sama dia, masa lo nggak berani colongan? Gitu. Ke challenge dong. Wah, tahi juga nih orang. Oke deh, kalau gitu ya udah kita coba gimana caranya kita curi mobilnya gitu kan. Grand Theft Auto nih. Iya, Grand Theft Auto. Gue masih inget waktu itu ada Kate, temen kita Mr. Tinggi. Iya. Nah, karena rumah dia nggak terlalu jauh dari Kate. Akhirnya dia datang
mungkin jam setengah 10, jam 10 lah. Pada saat itu kondisi nyokap bokap lagi tidur. Terus gue buka garasi pelan-pelan, mereka masuk, terus kita dorong nih mobil pelan-pelan keluar. Niat. Dorong, nggak dinyalain. Kan gitu kan kalau keluar gini, terus baru keluar gini kan. Didorong keluar, udah buka pagar, dah baru nyalain, dia jalan-jalan tuh. Wih, dapat mobil. Kan nggak ada handphone, nggak ada apa-apa kan. Jadi lu juga nggak bisa dicariin kan. Betul. Jadi gue nggak tahu juga, gue tuh sebenarnya dicariin, ketahuan apa nggak gue nggak tahu. Ya. Udah tuh kita jalan-jalan ke parkir Timur Senayan, tol Dalkot sekali, segala macam. Udah jam 2 lah, jam 2-an. Terus gue pikir waktu paling bener untuk ngebalikin di mobil adalah waktu ketika orang tua gue lagi tidur pulas. Betul. Which is yang jam 2-an Ya. gitu-gitu kan. Oke, nyampe, buka pagar, tutup, mobilnya didorong Masuk. lagi nih. Terus kalau lo inget layout kita kan garasi tadinya di sebelah Ngiri, kiri sini ya. kan. Di sini pintu ruang tamu, di sini pintu garasi. Begitu mobil udah gini, set, diam, terus gue buka Garasi. kan kerek gitu, mobil mau masuk, tiba-tiba ruang tamu kebuka pintunya. Gerak. Terus ada nyokap, gitu kan. Gue bilang, wah, jam Kegap 2 nih. pagi banget, gue ketahuan nih. Kata-kata pertama dia adalah, Binatang. Anak setan. oh, wajar diucapkan. Walaupun mungkin ya, walaupun mungkin itu akan Iya. bisa terjadi ya. Tapi intinya ini sih, kalau gue nggak salah dia ngomong yang kayak, ngapain kamu nyuri mobil pergi malam-malam? Dari mana aja kamu? Gitu. Terus tiba-tiba gue dideketin, gue digampar. Pah! Gitu, digampar di depan pacar gue pada saat itu, dan di depan Kate. Udah masuk, gitu. Jangan kemana-mana lagi ya. Oke, Udah nyokap jam 2 masuk, udah gak ada tempat di yang jam buka 2. lah mah. Oke, gue masukin mobil, tutup, terus gue bilang sama Kate, Teh, Berarti katanya Kayaknya- nginep tuh jadinya? enggak, Oh, gue enggak. bilang sama dia, ya kan ada cewek juga. Oh iya. Gue bilang sama dia, Teh, kayaknya gue nggak bisa nganterin doi pulang nih, gitu. Jadi kayaknya ntar gue nitip sama lu aja ya kan rumah deketan. Oh ya udah Sam, aman. Sorry ya, iya aman. Udah mereka pulang nih berdua, pulang. Hari Senin kan gue ketemu si pacar gue itu lagi kan di sekolah kan, karena emang satu sekolah. Pas ketemu, kok kayak dia nyuekin gue, kayak sebel apa gimana gitu. Taunya dia cuma nama kate malam itu. Nggak, lebih ke 69. 69. Jadi gue nggak begitu marah karena dia cuma 69. Ya kagak lah anjing. Bola wale. Enggak. Nah, kan gue nanya sama dia, kamu kenapa kayak ada aneh gitu? Kok gini sih Nah, gitu? Terus dia ngomong, kayaknya kita lebih baik udahan deh. Dia ngomong gitu. Hah? Kenapa orang kemarin kita jalan-jalan segala Fine-fine macam aja. fine-fine aja, orang kita seneng-seneng kok, have fun kok, rebel kok gitu kan. Nah terus udah gitu dia ngomong, emang kenapa alasannya gitu kan? Kayak menurut aku kamu kurang rebel. Wah. Ya aduh, terus gue bilang, bukannya ini mobil nyolong Rebel. gue lakukan. Iya. Kenapa gue kurang rebel? Terus lu yang nyuruh lagi. Nah, anjing banget ya. Wah, ya nggak berapa lama setelah itu emang akhirnya kita putus juga sih. Kayaknya dia bad influence deh buat gue. Wes. Tapi era-era itu kan berarti lu SMA. Di pertemanan SMA kan pasti lu juga banyak colongan-colongan ya. Dalam artian nggak cuma di sekitaran rumah pancoran doang, tapi lo di temen sekolah apa ketika kalian pergi ke mana-mana kan juga pasti ada colongan-colongan ya. Contoh, dulu itu tiket nonton bioskop siang atau sore di jam sepi, tiba-tiba pas lo lihat gitu lo menonton film, A1 A2 Udah ada keisi isinya aja nih. Padahal yang lain masih kosong. Iya kan? Itu banyak orang yang manfaatkan ketika bioskop lagi sepi jadi tempat buat cipokan. Iya, iya. Cipete. Ah, Cipokan di- pegang pete. Oh, Karena kirain kalau lo- Cipokan di Cipete. Karena kan di bioskop pegang popcorn, maksudnya lo pegang pete, jangan lah. Iya sih bener. Takutnya Bau terhilaf ya? kemakan bau. mulutnya. Bau. Bener. Iya. Nggak enak. Nggak enak. Iya. Gue waktu itu pernah ada momen nonton nih bareng-bareng sama teman-teman gitu, teman-teman sekolah. Kayak cuman berlima apa. Waktu itu kebetulan gue adalah nyamuk nih, dalam artian gue third wheeling mereka. Oke. Itu Lo kayak Kate malam itu ya? Iya, betul. Gue kayak kate, gue jadi nyamuk doang. Jadi teori A1 A2 itu segala macam, gue kayak oh bener nih. Film kan mulai set gitu. Dan waktu itu tuh gue kayak ini anjing banget lagi ada film-film bagus, misalnya kayak lagi ada film yang box office banget. Kok malah milih film yang jelek?
buat apa sih ini anjing? Taunya emang biar bioskopnya sepi. Karena kalau misalkan lu nonton film Marvel, superhero, udah pasti rame. Iya benar. Ini film yang bener-bener yang paling, ini kayaknya yang paling gak terkenal. Udah, saya ini aja mbak. Set, bener. Bioskopnya sepi, banyak orang yang duduknya longkap-longkap gitu, berdua gitu. Film baru mulai, ya ilah belum ada 10 menit deh, paling 7-8 menit, gue nengok kanan, buset ada ikan cupang. Waduh, wah emang gini anjing, gue udah tuh keluarin dulu, ngerokok dulu, ngapain gue di sini? Anjing. Ada ikan cupang lagi ngadu. Lagi adu mekanik nih gue bilang. Anjing. Gila. Wah. Wak gitu. Terus jadi abis itu lo jadi dapat inspirasi terus lo praktekin? Enggak. Pernah ada sih, tapi bukan itu inspirasi gue. Oh gitu. Bukan. Oh pernah ada inspirasi lain gitu ada. ya? Gue pernah waktu itu kayak, oh memang beli tiket film yang jelek itu bener ada ininya ya. Tujuannya lah ya. Real, itu real. Iya. Gue gitu juga pernah janjian nonton sama mantan gue pada saat itu. Terus kita misalnya waktu itu lagi ada film yang terkenal deh, misalkan waktu dulu apa ya, Independence Day gitu misalkan, atau Jurassic Park. Pas gue liat tiket, loh kok bukan Jurassic Park? A1, A2. Iya. Beli permen dulu. Biar nggak bokau mulut. Ada tuh momen gitu tuh. Iya, ada. Bener. Berarti orang bikin film jelek tuh sebenarnya ada tujuannya. Oh iya. Untuk ngasih ruang untuk mereka-mereka ini. Pas ditanya gitu sama produsernya gitu, ini film jelek ini targetnya berapa? Sekali pemutaran ada 4 pasang lah, bukan berapa orang, tapi 4 pasang lah gitu. Kanan atas, kiri atas, kanan bawah, kiri bawah. 4 pasang aja lah kita cukup, udah achieve target gitu. Iya, bener. Udah sesuai lah, udah sesuai proporsi lah gitu. Emang target kita segitu sih. Tapi kalau ngomongin sekarang, menurut gue colongan-colongan pun tetap ada, tapi mungkin kegiatannya berbeda. Oke. Contoh, misalnya waktu tahun lalu pedal lagi gila-gilanya, gue pernah beneran ngelihat orang main pedal sambil colongan meeting. Oke. Gue nggak tahu itu apakah meetingnya yang colongan atau pedalnya yang colongan. Karena beneran sambil pakai AirPods gitu. Iya, AirPods. Terus dia yang, oh iya, oh bisa. Oh ntar bisa dikondisikan lah, ntar tinggal kita ngobrolin sama tim ya, gitu tapi sambil main. Soalnya kan kalau ngomongin padel, dia kan suaranya keras ya. Dan dia terus-terusan kan bisa rally gitu kan, papok keras lah gitu. Yeah. Maksudnya beda sama misalkan lu colongan meeting sambil golf misalnya. Ya. Itu kan lu Itu banyak. Iya. Iya bener. Itu kan lu suaranya lebih minim. Dan jarang. Terus lu banyak jalannya dan jarang. Suaranya minim, jarang terdengar, dan lu lebih banyak jalannya lah dibanding lu mukulnya gitu. Ya. Jadinya kan untuk meeting cukup lebih kondusif ya dibanding padel. Yang padel gue agak bingung nih. Bisa ya orang ternyata ya? Bisa aja. Mungkin kan karena sekarang juga banyak meeting online, jadinya meeting nggak harus ketemu tatap muka, jadinya ya udah orang atau kantor mungkin taunya lu di rumah. Tapi lo tetap hadir meeting, lo tetap aktif, nyaut segala macam, padahal mungkin aktivitas lo di lapangan padel. Iya sih, benar. Tapi kan kalau tadi golf, memang orang banyak yang menjadikan kegiatan golf menjadi tempat emang meeting kerjaan kan. Maksudnya bukan meeting yang online, tapi misalkan kita meeting nih, kita meeting sambil main golf aja. Karena kan lo seharian segala macam, tetap bisa fokus dan lain-lain gitu kan. Iya benar. Menurut gue juga orang sekarang, ketika kita kecil, kita ogah atau marah disuruh tidur siang. Enggak, pokoknya mau main gitu. Begitu sekarang menurut gua pun melakukan. Gue colongan tidur. Jangankan disuruh ya, nggak disuruh ya lu tidur. Iya, kayak anjir bisa tidur siang tuh enak banget. Apalagi kalau misalnya malamnya gua ada main lah di mana, di Ratatat lah, apa di Okami segala macam. Kalau gua nggak tidur siang dulu, buset kendor gua. Ada kendor-kendornya. Kan gue pernah baca tuh ada artikel di Instagram, pokoknya kalau lu ngelihat ada milenial masih bangun sampai jam 2 pagi, artinya siangnya tidur. Iya, itu pasti. bener. Udah pasti ya? Iya, bukan tidur siang, sorry, disco nap. Oh, pre-disco. Iya, disco nap. Iya sih, bener juga ya. Atau misalkan mungkin di Jakarta gitu, gue yakin banyak banget orang yang punya lebih dari satu pekerjaan.
Jadi misalkan pekerjaan utamanya dia adalah A nih, dia adalah karyawan di sebuah kantor korporat. Sedangkan dia misalnya pekerjaan yang B-nya dia freelance nulis misalnya. Itu mungkin dia lagi mengerjakan pekerjaan A, dia colongan mengerjakan pekerjaan B padahal di kantor A, itu juga pasti ada. Oh pasti, benar. Iya kan? Lebih ke kejar setoran itu ya. Indeks ekonomi segala macam gitu kan. Iya. Tapi kalau kita ngomongin soal colongan, kan kata dasarnya colong ya, maksudnya mencuri gitu. Kalau tadi kan sebenarnya jatuhnya kayak mencuri-curi kesempatan. Ya. Dalam arti, apakah lu melakukan sebuah kejahatan? Iya dan tidak. Dalam arti sebenarnya enggak, tapi sebenarnya gue nggak boleh gitu kali ya. Iya, iya, iya. Maksudnya lu tidur siang di kantor, sebenarnya lu nggak boleh tidur siang di kantor, tapi lu melakukannya. Apakah itu merugikan? Ya mungkin akan merugikan dalam arti waktu kerja lu pakai malah untuk tidur. Tapi apakah ada yang mengalami kerugian seperti uang hilang atau apa? Sebenarnya enggak. Kalaupun lu misalkan ada meeting penting, lu mau lagi pitching ke klien gede, masa lu tidur? Ya, nggak betul. mungkin gitu kan. Jadi Betul. selama lu tidak menjeopardize atau meresikokan itu secara langsung, lu masih bisa dimaklumi lah. Lagian menurut gue juga kayak misalkan yang lo lakukan ketika lo meeting sambil main golf itu kan lo kayak apa ya, lo merasakan nikmatnya hidup gitu, lo melakukan sesuatu yang lo suka, pekerjaan pun bisa ke-handle. Bener. Apalagi kalau misalkan goal, mantep. Yang gua nggak nikmati lebih ketagihannya sih. Gua nggak merasakan nikmatnya billing dari golf itu aja sih. Itu aja sih. Walaupun kan golf udah mulai menjadi signature lo juga kan. Kemarin udah ada konten-konten golf juga kan. Iya benar, karena nemu lapangan yang lebih murah itu aja sih. Maksudnya kalau misalkan kita mainnya di Pondok Indah Golf mulu sih ya ampun, nggak bisa nih belum. Iya, Tapi oke. kalau misalkan di tempat-tempat yang lain yang agak lebih affordable sih iya. Tapi menurut gua seharusnya tuh harusnya lebih affordable sih, karena menurut gua kayaknya olahraganya menyenangkan dan bisa dilakukan sama mungkin practically siapa aja, Ya. cuma emang nggak Aksesnya. terjangkau kalau sekarang. Sedangkan di luar negeri itu banyak sebenarnya yang murah. Kayak caddy gitu nggak ada opsi lu nggak pakai caddy di sini. Kalaupun lu nggak mau pakai caddy, kayak lu tetap bayar caddy. Jadi pakai nggak pakai bayar. Gitu. Jadi lu nggak bisa colongan main juga, misalkan kayak aku mau main colongan nggak pakai caddy, di sini nggak bisa. Nah balik lagi ke mencuri. Kalau misalkan kita ngomongin kecolongan tadi sifatnya lu kayak curi-curi kesempatan, kalau misalkan emang kayak kecurian beneran, lu sempat ada cerita yang lu ngelihat ada maling di Pancoran kan? Wah, itu anjing sih beneran sih. Jadi waktu itu lagi di rumah Pancoran, waktu itu gue lupa, kayaknya sih weekend karena ada Molen nginep. Si Molen nginep. Terus ya itu tuh yang pernah kita bahas juga, kalau cowok tuh ketika lagi nginep tuh pasti di jam 3 lampu udah mati ada, lo udah tidur belum? Belum nih, kenapa? Gue lagi bingung dah. Jadi curhat tuh kan. Waktu itu posisi kayak udah mau subuh, mungkin sekitar udah jam 3:30 atau jam 3-an, gue lupa. Dan dulu kan di kamar gue yang sebelum akhirnya gue pindah ke kamar yang lantai 2 yang gedenya kan, jendela gue kan keluar kan. Dan jendelanya tuh kayak emang nggak bisa kenceng, jadinya emang gue tuh cukup gampang mendengar suara dari luar. Tiba-tiba di samping rumah nyokap, itu ada suara kayak mutang gitu. Gue yang, wih, apaan tuh? Terus kayak ada suara orang kayak teriak tapi samar-samar. Bukan gue denger kayak maling gitu, enggak. Pertama samar-samar gitu, gue yang, wah, apa nih ya? Acara hardcore kali. Berentang, ada orang teriak-teriak acara hardcore. Ada kali. Zip manggung. Ada zip manggung. Iya kali. Terus? Wah, suaranya kayak turnstile di sebelah. Ini yang sebelah Sebelah kanan yang sebelah kanan kan. Jadi kalau misalkan rumah lu ngadep ke jalan, sebelah kanan. Sebelah kan? kanan. Itu sering kosong kan rumah. sering kosong dan gede juga kan ya. Gede, rumahnya gede, sering kosong. Lu tahu sekarang itu rumah jadi SPPG? Oh iya. Iya asli. Anjing, Orang bener loh. nyokap tiba-tiba nelpon gue yang ini sebelah rumah mama kayaknya mau disewa sama orang, kayaknya mau dijadiin SPPG. Gimana ya mas ya? Tolak aja, gue bilang gitu. Tapi apakah bisa ditolak? Nggak bisa Nggak kayaknya tahu, mah, iya. Iya. Ya Oke. maksudnya sebagai warga tadi gue pikir ada hak untuk Oh ya, menolak warga gitu. berhak ada penolakan lah ya. Iya. Oke, terus gue kira mau Molen yang kayak, suara apaan tuh? Coba dengerin lagi. Pas kita makin dengerin, makin kita tegesin gitu, kedengeran tuh, maling. Wah anjing, maling. Gue langsung keluar kamar. Terus kan emang di rumah nyokap waktu itu kan, apa ya, kekurangan benda untuk membela diri Kan selain di sana parang. Mandau dong. Ah iya, mandau. 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 Enggak, ini tapi true story beneran. Iya.
Kita punya babe, dia hobi mandau. Jadi ada mandau di rumah. Ada mandau Heeh. yang di ujung pegangannya ada rambut orang beneran. Iya bener. Ada rambut orang beneran. Rambut orang beneran gue. Waduh. Kalau ngeluarin ini kayaknya nggak nyantai juga nih. Apa ya? Kayak bat baseball kan nggak ada. Nggak ada. Atau apa ya? Gue gitu saking paniknya, gue ngambil yang ada aja deh. Gue bawa payung nih, gue si Molen berdua bawa payung. Set. Jadi kebetulan di rumah nyokap kita itu dari si rumahnya ke pagar tuh halamannya cukup luas lah ya. Jadi cukup bisa lo kayak lari gitu ke pagar. Pas gue lari ke pagar, gue buka pintu. Wah kok nggak ada apa-apa. Suara dari mana nih ya? Terus gue dengerin lagi, wah dari rumah sebelah. Pas gue balik masuk ke dalam lagi ke mau ke masuk ke rumah, tiba-tiba nongol nih kepalanya si maling itu. Set. Woi, maling lo. Woi, terus si Molen masih, lo maling lo ya anjing? Masa bukan? Masa ditanya? Kenapa pakai konfirmasi? Masa maling lu ya? Ya udah pasti. Satu udah ada teriak-teriakan, dia bentuknya mencurigakan. Iya. Ngendep-ngendep, kepala keluar duluan. Sedikit itu kan rumah nyokap. Molen nggak gitu? Kamu maling apa kucing? Kucing. Padahal ada orangnya. Atau nggak kayak gue, bajunya kucing. Padahal bajunya doang. Enggak gitu Molen ya? Iya, Enggak gitu, enggak. oke. Iya. Iya. Terus kan si rumah nyokap sama rumah sebelah itu kan kepisah tembok doang kan. Temboknya itu kan ya kecil gitu lah, maksudnya steep lah untuk lo ngelangkah Iya, atau benar. bahkan Untuk lo jalan lari di atas tembok lah ya. sulit. Nah, Kan itu bukan ada beling-belingnya juga ya dikit-dikit? waktu itu kayaknya nggak ada deh. Oh. Dan di rumah, masuk ke area rumah nyokap, itu kan kayak ada atap yang udah ketutup tanaman. Iya, betul. Yang sebenarnya atapnya juga nggak kokoh juga. Cuman karena udah ketutup tanaman, mungkin menurut si maling ini Itu kayaknya kokoh. bisa gue pijak nih. Pas dia lari cepet gitu kayak ninja gitu. Tiba-tiba dia kepleset, dia nginjek si atap yang tanaman, ambles jatuh. Kakinya kena batu, jadinya engkel nih kaki yang kanan. Jadi benar-benar udah nggak bisa ngapa-ngapain. Oke. Nah, tadi kan gue sempat buka pintu depan tuh. Jadi begitu udah berisik-berisik gitu segala macem, orang-orang mulai datang kan. Jadi pas dia jatuh ke dalam rumah kita, dalam posisi nggak bisa bangun, bahkan lu bangunnya udah nggak bisa. Jadi udah sasaran empuk banget kan. Tuh gue yang kayak udah, woi anjing lo gitu-gitu, tiba-tiba warga nih datang. Set, gue bener-bener ngeliat depan muka gue tuh dia ditendang kenceng banget. Push, gitu gue yang, wah, mau mukul jadi nggak jadi gue. Iya. Dari yang tadinya mungkin berapa 5 orang nyayurin dia 20 sampai ada 50 orang kali. Oh ini maling nih, gitu ada tuh. Jadi malingnya cuma kayak gitu, tancok perutnya. Enggak Pak, saya cuma dia. Terus itu bener-bener abis disayurin sama warga, total bonyok mukanya dari yang tadinya gue masih ingat bentukan mukanya, masih kelihatan gitu ya. Udah sampai nggak berbentuk. Sampai akhirnya ada polisi datang, terus udah diamanin segala macem. Itu banyak tuh yang warga datang, nih dia nih yang kemarin malingin kandang burung gua di piting gitu, di piting kayak UFC. Dia, aduh ampun. Kok gini? Emang ada wasitnya? Gak ada tap out, ampun. Emang ada wasitnya? Emang kalau gini ada yang misahin? Gak ada juga. Kan? Ya bentuk perlawanan aja tuh muncrat gua. Pokoknya ada yang meeting, ada yang nonjok, ada yang nendang. Wah, gua dari yang tadinya mau mukul aja sampai anjing. Udah deh biarin warga aja deh. Terus dia diangkut polisi. Emang salam olahraga tuh emang ada intinya salam ya? olahraga, benar. Emang olahraga ya? Itu kan perasaan gue juga mirip-mirip sama waktu pas ditemukan pala kambing gitu, gue yang anjing tadi apaan ya gitu. Sama-sama nggak bisa tidur gitu kan, anjing tadi apaan. Lu ya? masih kebayang ada muka gini gitu? Di dalam mimpi lu? Muka setengah gitu? Bangun-bangun juga pas lihat samping, Molen pakai sarung yang cuma mata doang, jadi cosplay maling. Iya, enggak lah. Ngapain? Terus gue bangun-bangun gitu, lihat keluar, anjing darahnya bececeran. Wah, serius banget nih anjing ini. Oh, udah disembelih juga? Enggak dong. Ini orang bukan kambing. Oh iya. Ini orang, Gue bukan pikir udah kambing. sekalian disembelih gitu. Tapi Enggak ya? untungnya dia nggak malingin rumah nyokap. Rumah Ya kan sebelah. udah ketahuan. Iya. Mungkin tadinya dia mau nyebrang dan mau sekalian kali, enggak ya? Nggak, Dia mau tebak. kabur dari rumah sebelah itu ya? Tebak dia ke gap malingin apa? Apa? Barang mewah alias dispenser. Udah gitu atasnya lagi bukan bawahnya, jadi galon. Gak dijual Ini kayaknya bebas tuh. 2 piece nih, saya ambil atasnya lu dah gitu. Mahal Besok tuh yang kayaknya. bawahnya. Nominal mahal tuh. Terus gue pas lihat, pas tahu gitu kalau dia malingin dispenser, wow. Si nggak pakau nih. Udah pastilah anjing malingin dispenser. Jadi katanya waktu pas dia ke gap, ini posisi lagi gini.
Waduh gimana ya gitu. Terus pas ketahuan gombrang, makanya suara dari situ. Dispensernya dibanting. Mungkin airnya nggak dibuang kali, jadi berat. Harusnya kan airnya dibuang aja. Ya lo ambil kan alatnya doang yang Alatnya, bawa. iya, bener. Ngapain lo bawa Harusnya lu minum air-airnya? dulu semuanya airnya. Iya. Iya bener. Wah aneh. tuh. Tolol ya. Asli Iya. asli. Gue kalau pengalaman pencurian fisik gitu ya, yang salah satu yang gue inget juga lumayan apes adalah si Seringai nih. Jadi band gue waktu itu pernah punya kantor. Jadi kantor manajemen yang ada di bawahnya studio One Feel di Gandaria. Jadi ini Oke. studio latihan old school, namanya One Feel. Kita di bawah tuh nyewa satu ruangan dan kita naruh semua alat-alat kita di situ, termasuk kayak ada sofa segala macam untuk kita meeting. Sofa seringai, jadi seringai ngeluarin sofa. SS, sofa seringai. Sofa seringai. Sofa ringai. Oh. Iya. Bentuknya tengkorak gitu kan Iya sofanya. benar, sama pedang-pedang. Kayak Game of Thrones dong. Nah di situ kita naruh semua barang-barang. Intinya long story short adalah di situ itu kan tempat orang keluar masuk, tapi sebetulnya tuh either ordal atau tim kita sendiri. Ya. Dalam arti ordal adalah penjaga studio. Si gitu-gitu manajemen lah. kantor itu juga. Sama manajemen kantor, sama ya kru sama personil bandnya. Suatu hari kita mau manggung di sebuah tempat dan kita mau sound check. Jadi kita ke sana mau ngambil alat. Ya. Kita udah masukin nih drum, kita udah masukin bass apa segala macam. Gitar mana gitar? Oh iya itu dia gitu. Udah kelihatan hard case gitar. Pas kita ke sana ambil, angkat, enteng. Nah lo. Pas kita buka, isinya nggak ada. Waduh. Ternyata yang ngambil itu adalah salah satu orang yang menjaga studio tersebut. Yang selama ini kita percaya sama dia, tapi tiba-tiba dia mungkin kayak punya masalah apa, Diembat. akhirnya dia embat. Oh, Cuman supaya dicolong. nggak ketahuan, jadi hard case-nya dibiarin. Oh, Isinya doang. Jadi iya. katakanlah misalkan gue manggung sekarang nih yang terakhir, tapi berikutnya gue masih ada sebulan lagi. Jadi kayaknya dia mungkin setelah panggung yang terakhir itu tunggu 2-3 hari dia ambil, tapi baru ketahuannya sebulan kemudian. Tuh. Sedangkan 2 minggu setelah dia ambil atau seminggu setelah dia ambil nih orang cabut keluar, mengundurkan diri. Jadi pada saat itu kita masih Iya. sukses ya. Thank gitu. you ya. Iya, thank you ya, apa segala macam. Ternyata gitar kita dibawa berangkat sama dia sekalian. Aduh. Itu berarti gitar almarhum Ricky. Yes, Gibson SG apa Les Paul gitu gue lupa. Hilang. Mungkin harganya 20 sampai 30 miliar kali ya. Iya. Karena itu SG yang tipe paling rendah kan ya. Iya. Jadi harganya masih Iya. cukup terjangkau lah. Iya, betul. Yaitu 20 M. Iya, itu sih lumayan nyesek sih. Iya, Itu iya, nyeseknya nyesek gila sih. Iyalah, maksudnya mau gitarnya harganya 5 juta juga tetap nyesar. Iya benar. Enggak, soalnya kalau kita ngomongin pencurian kan sekarang juga udah shifting ya. Dari lu mulai nyuri yang direct, fisik gitu kan. Yang lu harus ketemu muka baru lu bisa diambil sesuatu dari lu. Atau misalkan dia harus nyamperin barang lu kemanapun itu berada, which is gitar gitu kan. Atau dia ngambil uang dari dompet lu. Sekarang kan jadi kayak cyber gitu kan, digital. Online. Ya. Online dari mungkin phishing apa sih itu namanya? Phishing ya, PH kan? Oh iya, phishing gitu. Phishing terus Ya banyak lah lo Banyak lah. penipuan-penipuan, Scamming lah, scam yang jual beli gitu banyak. Gue pernah kena beliin skincare buat pasangan gue. Oke. Kan kita sih ngerti nih skincare. Mhm. Jadi waktu itu gue lupa ulang tahun apa anniversary ya. Pokoknya intinya gue mau ngadoin lah. Purol. Enggak. Aduh. Lah, Itu kan skincare juga. skincare Purol. Walaupun waktu itu bukan Purol. Lah emang pasangan lu nggak pakai Purol? Dia nggak pakai. Oh, Pas nggak kecil pakai. mungkin pakai. Oh, tapi paling pakai kalau ke pergi-pergi aja ya Purol ya. Kalau- Kalau dia lagi biang keringet pakai. Kalau lagi biang keringet dia pakai. iya, Kayak iya. bayi. Iya, iya. Pokoknya waktu itu gue beliin. Orang gede pakai Purol mau pergi lagi. Jadi cebong putih-putih gitu. Iya sayang kita makan. Waduh. Kok gini make upnya. Kok jadi juon? Kalau jadi juon. Ini mah nggak cocok dinner, kita makan sop aja di depan pagar. Jadi kayak bocil baru kelar mandi ya. Nah terus waktu itu gue minta lah sama temen deket kita yang gue pikir kayak, oh nih gue bisa minta tolong sama dia ngerti skincare juga dan bisa jaga rahasia lah. Gue minta sama dia, gue pengen beliin skincare nih gini mereknya ini gitu. Lo tolong cariin dong. Oke, bentar ya, gue kirimin linknya gitu. Ini ada nih toko, gue pernah beli juga kok, bahkan teman kita ngomong gitu, gue pernah beli juga.
produk yang sama atau enggak, gue agak lupa, tapi intinya dia pernah beli. Oke. Dari sini udah gue bilang gitu, gue aja yang beli segala macam. Oke sip, thank you ya, dah. Yaudah gue transaksi seperti layaknya lo transaksi barang aja. Barangnya ini ya, gini segala macam, harganya sekian, lo transfer ke rekening ini, bla bla bla. Dah, gue waktu itu kalau nggak salah minta, boleh nggak kalau dikirimnya instan, jadi nyampenya tuh paling telat besok deh, gue bilang gitu. Oke. Karena gue butuh barangnya sekitar 2-3 hari lagi nih. Oke, bisa kak, aman, bla 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 bla. Dah, pokoknya dari sebelum gue transfer, fast respon banget. Oke. Gue ngomong apa, nggak ada 3 menit udah dibalas, pokoknya cepet banget. Oke, gue transfer, set gitu. Oke, sudah ya, ditunggu barangnya gitu. Dia masih balas tuh, oke terima kasih. Dah. Gue tungguin besoknya, kok gue nggak dikirimin misalkan kayak link Pengiriman ya, atau resi atau tracking GoSend atau apa. Kok nggak ada. Gue chat lah, halo kak udah dikirim belum ininya barangnya. Wah nggak delivered nih gue. Udah anjing, gue udah mencium bobo tengik nih. Gue tunggu dulu sejam kemudian gue WhatsApp lagi, masih centang 1, gue telepon nggak aktif. Anjing gimana nih? Coba gue minta teman kita itu untuk coba deh lo yang hubungin. Oke. Sempet delivered, jadi kayaknya gue di blok. Ya. Sempet delivered segala macam. Ini barang teman saya mana ya? Kok dia udah bayar? Ini bukti pembayarannya kok belum dikirim-kirim gitu. Pas si teman kita ini lagi ngechat dia, nggak berapa lama kemudian dicat lagi, nggak deliver juga, kayaknya dia di blok juga. Oh. Ini kacau juga ya hardware ya? Kagak dong, bukan. Dan kan udah nggak ada juga kan? Iya. Jadi aman ya. Jual tuh skincare kayaknya, hardware. Skincare nggak ada mbak, adanya obeng, mau nggak? Adanya amplas, literally amplas. Iya. Terus pas gue cek akunnya juga udah hilang. Dari kan gue nemuin di Instagram kan, dikasih link Instagram. Akun Instagramnya nggak ada, terus anjing nggak ada nih. Ketika akunnya nggak ada, pas gue ketik nama akunnya berubah jadi hashtag kan. Misalkan gue ketiknya XYZ Makeup gitu. Oke. Hashtag XYZ Makeup. Nah ternyata history orang-orang udah banyak yang XYZ Makeup penipu. Oke. XYZ Makeup maling gitu tuh udah ada. Bahkan ada satu akun yang dedicated testimoni orang-orang yang ketipu sama dia. Gue yang, wah anjing, ini mah udah nggak mungkin balik nih duit gue nih. Kan lu kan nggak inisiatif untuk nyari informasi itu dulu sebelum transaksi kan pasti kan? Karena gue pikir, maksudnya akun Instagramnya legit, kayaknya terpercaya lah gitu. Followernya juga banyak apa segala macam, jadi gue pikir, wah kayaknya aman nih gitu. Tuh gue rugi 3,5 juta apa 3,2 segituan lah. Iya. Wah gila sih. Gue juga sebenarnya ada cerita kerugian seperti itu kurang lebih sama sebenarnya 2 bulan lalu, tapi ini sama raket padel. Hati-hati juga nih. Karena kan memang padel lagi rame-ramenya, banyak yang jual second segala macam. Kurang lebih mirip, tapi ini dari Instagram. Sama tuh, gue udah transfer, tiba-tiba nggak ada kabar. Ternyata gue transfernya itu pakai semacam QRIS gitu ya, yang nyambungnya kayak ke semacam payment gateway kayak misalnya OVO atau ShopeePay atau apa yang kayak gitu-gitulah gitu. Jadi bukan ke antar bank. Hilang juga. Raib juga. Yang sebenarnya mencurigakan menurut gue, yang sebenarnya meyakinkan menurut gue adalah pertama emang tampilannya di Instagramnya, timeline-nya segala macam, foto-fotonya tuh kayak bener lah. Produknya juga yang misalkan ada kayak kertas yang lo tulisin nama akunnya gitu-gitulah. Terus testimoni segala macam di highlight sama dia. Nah terus yang satu lagi yang bikin gue meyakinkan banget adalah temen gue follow akun itu. Jadi gue pikir legit lah. Nih. Pas ditransfer ternyata bohong. Jadi itu nama akunnya @titipet, TITIPAD, titipet. Fuck you, anjing. Sekarang tapi emang banyak sih lo hati-hati karena ya kan tenis, padel gitu kan lagi rame ya. Jadi kan banyak orang yang jual raket padel second sama tenis second di Threads. Tuh cukup rame itu yang jual. Nah, menurut gue banyak yang legit juga, banyak yang terpercaya segala macam. Temen gue pun pernah beli di lewat Threads gitu, aman. Cuman mungkin ada segelintir orang yang memanfaatkan kesempatan itu dengan penipuan. Karena waktu itu gue juga nggak tahu ini niat nipu apa enggak. Tapi gue pas lihat anjing ini mencurigakan banget. Jadi ada temen gue yang ngirimin link ke gue. Menurut lo gimana nih? Oke nggak gitu, dia ngirimin gue link isinya jualan raket second.
deskripsi barangnya, foto barangnya, menurut gue nggak ada yang mencurigakan. Yang mencurigakan cuman nama akunnya. Kan jualan raket nih. Masa nama akunnya jual Tokyo Banana cepat? kok raket? Minimal kalau emang lo nggak niat nipu, lo ganti nama akun lo, Iya bos. sih, bener. Gila, ini Bener. kan gue nyari raket, masa dari Babolat ke Tokyo Banana? Nggak ada dong. Tuh, jadi lo hati-hati. Iya benar, hati-hati. Ya emang sekarang banyak ya, kayak misalkan orang kecopetan lah yang dari dulu sampai sekarang masih ada, terus cybercrime lah, bla bla bla. Mungkin kita bisa nyambungin lagi topik ini ke tamu kita minggu depan. Nah, ini mereka bukan penipu, tapi ada yang berakting sebagai penipu mungkin ya, bisa dibilang ya, Penjahat lah. penjahat. Iya, tapi Jahat. katanya sebenarnya kalau lu ngikutin ceritanya itu tuh jahat tapi baik. Nah, Nah, gimana tuh jahat tapi baik? ya kita ntar Kayak ngundang jelek cast. tapi ganteng, gimana tuh? Sudah tapi belum. Sudah tapi belum. Boleh tapi jangan. Nah. Gimana? Ya ntar kita bakal ngundang cast dari film Joker yang terakhir, karena kan memang penjahat tapi jadi baik. Emang peran utamanya penjahat gitu kan. Iya, Joaquin bener-bener. Phoenix gitu ntar bakal Iya, datang betul. di episode kita minggu depan. Jadi tungguin aja di XYZ.